Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Dewi Susanti. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana sih pengalaman saya mengikuti tes CPNS dan akhirnya bisa lulus walaupun pada awalnya tidak lulus. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, video ini saya buat khusus bagi pejuang ASN yang akan mengikuti tes di 2021, baik itu dari sesi CPNS maupun dari jalur yang PPK-nya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum like, comment, dan subscribe, jangan lupa ya. Dan tonton video ini sampai habis, karena di video ini nanti saya akan berbagi bagaimana pengalaman saya ketika mengikuti tes CPNS dan juga bagaimana trik-trik belajar yang saya lakukan sehingga saya dari yang awalnya tidak lulus menjadi lulus sebagai seorang ASN. Dan alhamdulillah saat ini masih menunggu penerbitan SK karena pada tahun ini saya mengambil formasi di kantor BKAD Kampar sebagai penata komputer. Baiklah, saya akan berbagi sedikit pengalaman. CPNS sendiri itu sudah saya ikuti sebanyak 2 kali. Yang pertama kali itu kemarin saya masih ingat tesnya di 2017. Itu saya mengambil formasi peranata komputer untuk kantor Gubernur Provinsi Riau. Dan tidak ada persiapan sama sekali, tidak ada trik and trik belajar sama sekali. Besok pagi mau ujian, malamnya saya baru mulai membuka buku, kemudian menonton beberapa video tentang TIW di YouTube. Akhirnya saya tes, hasilnya zonk, tidak lulus. Nah, dari 3 bidang itu, TIW, TKP, dan TWK, saya hanya lulus di 1 bidang, yaitu di TWK saja. Untuk TKP sama TIW-nya itu saya tidak lulus, teman-teman. Nah, berkaca dari itu tidak terlalu sedih sih, karena memang persiapannya ataupun usaha yang saya lakukan itu tidak terlalu besar. Saya selalu punya keyakinan, artinya apa? Hasil tidak akan mengkhianati si usahanya. Jadi saya tidak terlalu kecewa. Cuman berkaca dari tes di 2017, nah di 2019 saya mengikuti tes CPNS lagi. Saya mengambil formasi di kantor BKAD Kampar itu sebagai masih sama tentang peranata komputer. Cuman bedanya saya sudah niatkan dari awal bahwasannya saya insya Allah jika Allah menghendaki saya harus lulus PNS tahun ini. Kemudian awalnya sih saya tidak lulus. Cuman kuasa Allah dan usaha, karena saya juga selalu yakini berusaha saja, untuk hasilnya serahkan kepada Allah karena itu sudah di luar daripada ranah kita. Itu untuk sekedar pengalaman saya mengikuti tes CPNS dari orang yang awalnya tidak lulus, tidak punya persiapan belajar, kemudian menjadi seorang yang lulus dan alhamdulillah tinggal menunggu penerbitan NIP yang mungkin prediksinya paling lambat itu per awal Januari sudah diterbitkan. Nah, bagaimana trik and trik belajar saya? Nah, untuk yang pertama, teman-teman, mungkin ini agak berbeda daripada yang lain. Kenapa? Karena setiap orang saya rasa pasti punya trik and triknya bagaimana agar materi ataupun pelajaran itu mudah diingat. Nah, untuk beberapa triknya, pada CPNS di 2019, yang pertama, yang paling penting, untuk trik yang pertama itu kalau menurut saya sih, yang pertama itu adalah teman-teman wajib pasang niat dan tetapkan tujuan. Artinya apa? Memang teman-teman punya niat bahwasannya teman-teman harus lulus CPNS tahun ini. Nah, jadi saya kemarin itu awalnya memang betul-betul pasang niat. Malahan jauh-jauh hari sebelum tes CPNS, saya itu teman-teman sudah beli buku ini. Nah, jauh-jauh hari saya ingat beli buku ini kemarin itu 3 bulan sebelum pelaksanaan tes SKD, sebelum nama saya keluar pada yang lulus administrasi. Saya sudah punya buku ini. Ini saya beli kemarin dengan uang yang pas-pasan, malahan kurang, tetapi alhamdulillah ini sangat membantu teman-teman. Jadi memang trik pertama itu adalah teman-teman harus tetapkan pasang niat dan tetapkan tujuan.
niatnya apa, saya akan lulus CPNS tahun ini. Kenapa? Karena kalau tidak punya niat, tidak punya tujuan yang ingin dicapai, saya rasa akan sulit untuk teman-teman bisa melaksanakan ataupun mengikuti tes CPNS. Itu trik yang pertama. Dan trik yang keduanya, kalau dari saya, trik yang kedua itu adalah realisasikan niat yang sudah teman-teman buat dan sudah teman-teman tetapkan. Artinya kalau cuman teman-teman niat aja, nggak ada realisasinya, nggak ada actionnya, maka itu sama saja dengan bohong teman-teman. Sama dengan orang yang berdoa pengen mimpi jadi PNS tetapi ketika pagi harinya tidak melaksanakan kegiatan yang mendukung agar lulus CPNS, maka itu juga tidak akan bisa teman-teman. Nah, jadi realisasikan niat dari yang teman-teman sudah buat. Seperti apa bentuk realisasinya? Nah, kalau saya itu kemarin realisasi pertama yang saya lakukan itu adalah membeli buku. Nah, jadi itu seperti yang saya bilang tadi. Saya yang pertama kali yang saya lakukan adalah saya beli buku tes CPNS yang ini saya beli kemarin di Gramedia. Saya beli buku pertama kali, buku tes CPNS ini. Kemudian setelah membeli buku, saya berusaha mencari materi-materi itu di internet. Jadi saya download materi-materi yang memang berhubungan dengan SKD. Saya download materi tentang TIW, saya download materi tentang TKP, dan juga saya download materi tentang TWK. Ketika saya sudah membeli buku, kemudian juga saya sudah mendownload materi-materinya. Nah, kalau teman-teman lihat, saya kemarin itu seperti ini nih teman-teman. Saya download materi-materi yang dari internet, kemudian saya pelajari, malahan saya tulis ulang di belakangnya pakai tulisan tangan sendiri. Nah, itu untuk yang action yang pertama, teman-teman. Kemudian untuk action yang kedua adalah teman-teman mesti buat jadwal pembelajarannya ataupun jadwal pelajaran. Nah, jadwal ini kita sendiri yang buat. Artinya tidak ada patokan hari ini kita belajar apa, hari esok kita belajar apa, itu nggak ada patokan. Nah, saya kemarin buat jadwal belajarnya per minggu, teman-teman. Artinya untuk SKD kita kan punya 3 bidang tuh, ada TIW, TKP, dan juga TWK. Nah, saya buat jadwalnya, teman-teman, dan juga saya buat bukunya seperti ini. Kayak anak SD, teman-teman ya, mohon maaf. Nah, ini saya buat jadwalnya, jadwal pelajaran. Nah, saya masih ingat kemarin itu saya buat jadwal pelajaran. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nih, hari Senin belajarnya apa, Selasa belajarnya apa, Rabu juga belajarnya apa. Dan yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah membuat jadwalnya, jangan lupa patuhi jadwal pelajaran yang tadi. Saya kemarin itu minimal 1 hari itu saya belajar sekitar minimal itu 3 jam. Saya belajar, teman-teman. Jadi memang usaha yang saya lakukan saya rasa itu sudah sangat-sangat luar biasa. Karena saya juga yakin saya orang yang tidak memiliki IQ terlalu bagus. Saya sadari kekurangan saya, makanya saya lebih dulu mencuri start dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi trik yang pertama tadi adalah teman-teman beli buku dulu, cari materi-materi, kemudian kalau teman-teman sudah selesai membuat jadwalnya, jangan lupa jadwal yang sudah dibuat itu dipatuhi, teman-teman. Kemudian teman-teman adalah harus fokus belajar pada kisi-kisi yang sudah diberikan. Usahakan jangan melebar belajar kemana-mana, karena memang waktu yang diberikan itu lumayan singkat, teman-teman. Jadi teman-teman fokus saja belajarnya sesuai dengan kisi-kisi. Misalkan untuk TIW itu tentang bilangan, sistem bilangan, hitung cepat, kemudian menghitung jarak. Fokus saja belajarnya ke situ, teman-teman. Kenapa? Karena kalau biasanya untuk pengalaman saya SKD kemarin itu memang soal yang keluar itu sesuai betul dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh kementerian. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman jangan gaptek. Artinya apa? Teman-teman yang ingin ikut tes CPNS itu wajib bergabung dengan media sosial ataupun sosial media grup CPNS ataupun grup PPK.
Kenapa? Karena di grup ini kita akan mendapatkan banyak ilmu dan juga banyak informasi. Saya kemarin itu tidak pernah pakai Instagram, tidak pernah pakai Telegram, tetapi demi kebutuhan CPNS saya harus download aplikasi Telegram dan Instagram, kemudian bergabung dengan grup Telegram CPNS, grup WA CPNS, kemudian semua hampir akun-akun YouTube yang berhubungan dengan soal-soal ataupun pembahasan-pembahasan materi CPNS itu semuanya saya subscribe teman-teman. Kenapa? Karena saya rasa saya butuh ilmu mereka, jadi saya subscribe teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang juga belum subscribe channel saya, silakan di subscribe teman-teman. Kenapa? Karena di grup ini kita bisa berbagi informasi, kemudian berbagi ilmu juga. Jadi kalau ada ilmu-ilmu yang baru itu biasanya mereka share-nya di grup teman-teman. Kemudian kadang-kadang di grup ini mereka sediakan kayak pembahasan-pembahasan soal. Nah, jadi teman-teman wajib bergabung ke grup media sosial untuk CPNS ataupun PPK-nya. Kemudian yang selanjutnya actionnya adalah jangan kasih kendor semangatnya. Ketika semangat teman-teman kendor, yang lain akan mengejar. Jadi ketika semangat teman-teman kendor, fokuskan kembali kepada niat, saya harus lulus CPNS ataupun saya harus lulus PPK tahun ini. Nah, itu trik yang kedua teman-teman. Jadi realisasikan niat dari teman-teman yang sudah buat di awal. Seperti apa bentuk realisasinya itu yang saya bilang tadi, dengan cara membeli buku ataupun mencari materi-materi CPNS di internet, kemudian membuat jadwal dan fokus kepada jadwal pembelajarannya, kemudian fokus kepada materi berdasarkan kisi-kisi yang diberikan oleh kementerian. Berikutnya adalah bergabung ke grup media sosial untuk CPNS ataupun PPK-nya agar mendapatkan informasi-informasi ataupun materi-materi yang baru. Selanjutnya, jangan kasih kendor semangatnya. Nah, kemudian untuk trik yang ketiga teman-teman, kalau saya sih kemarin selain saya tetapkan niat, kemudian saya realisasikan niat, yang paling penting adalah beramal soleh. Jadi berniat, kemudian bekerja ataupun berbuat, kemudian yang ketiganya adalah beramal soleh teman-teman. Jadi ketika pada saat mau tes CPNS itu saya berusaha untuk selalu berbuat yang baik, artinya sholat diperbaiki, ibadah diperbaiki. Dari yang awalnya mungkin saya tidak pernah ataupun saya jarang sholat duha, itu sejak awal tes CPNS rutin melaksanakan sholat duha teman-teman, karena saya yakin usaha tanpa doa itu sama dengan orang yang sombong, kemudian doa tanpa usaha itu adalah bohong teman-teman. Jadi beramal soleh, yang pertama tingkatkan ibadah teman-teman. Nah, yang masih sholat bolong-bolong harus mulai dari sekarang penuhi sholat 5 waktunya minimal, ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lain. Itu yang seperti yang saya bilang, saya yang awalnya jarang sholat duha, ketika ingin pelaksanaan tes CPNS saya memang sholat duha teman-teman. Kemudian untuk tahajud, saya usahakan setelah alarm, kemudian sholat tahajud, berdoa kepada Allah agar saya diluluskan CPNS kemarin. Kemudian jangan lupa meminta doa kepada terutama orang tua, keluarga, rekan-rekan. 40 orang yang mengaminkan doa kita, insya Allah Allah jabah doa kita teman-teman. Jadi selain kita punya niat, kemudian kita berbuat, dan yang ketiga adalah beramal soleh. Yang terakhir teman-teman, yang berikutnya selain beramal soleh juga sedekah teman-teman. Jadi pada saat itu saya mulailah untuk rajin bersedekah teman-teman. Jadi insya Allah jika kita mudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Nah, jangan lupa bersedekah. Kemudian setelah kita beramal soleh nih teman-teman, yang keempat teman-teman, setelah kita punya niat, kemudian kita berbuat, kemudian beramal soleh, yang terakhir adalah bertawakal teman-teman. Nah, setelah kita melaksanakan semua usaha, mulai dari niat,
beramal baik, kemudian bersedekah, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir ini adalah andilnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertawakal dan berserah diri. Ini adalah keajaiban yang terjadi kepada saya, teman-teman. Nah, sedikit informasi, saya kemarin pada SKD itu berada di urutan nomor 7, teman-teman, dari 9. Kenapa? Karena yang dibutuhkan, karena kuotanya adalah 3, jadi yang ikut SKB itu adalah 9 orang. Saya berada di urutan nomor 7, teman-teman. Nah, pada pelaksanaan tes SKB itu saya berada di posisi nomor 4. Nah, bisa dipastikan yang terima 3 dan saya berada di posisi nomor 4. Secara logika manusia, itu saya tidak lulus, teman-teman. Saya tidak lulus, saya pada saat selesai tes, itu tidak selera makan, di mobil saya cuman menangis. Menangis arti kata saya tidak marah kepada Allah, tidak, saya cuma menangis. Ya Allah, apakah masih belum usaha yang saya lakukan, apakah masih belum ibadah yang saya lakukan, mungkin ada lagi jalan yang terbaik. Saya berserah diri, memang betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika saya pulang ke rumah, tetap di sholat 5 waktu, saya di sujud terakhir, saya selalu berdoa, ya Allah, luluskanlah saya pegawai, ya Allah. Ya Allah, luluskanlah saya pegawai. Setiap sujud terakhir 5 waktu, pasti itu yang saya doakan, ya teman-teman. Dan di tanggal 30, kalau tidak salah, di tanggal 30 bulan Oktober, di tanggal 30 bulan Oktober, itu keluarlah pengumuman yang pada saat itu saya sudah tidak tahu bahwasanya hari itu pengumuman, karena memang saya rasa saya tidak lulus CPNS, teman-teman. Jadi saya tidak ada lihat pengumuman sama sekali. Malahan saya bilang dengan suami saya, pokoknya tahun depan saya harus kursus, dan kalau sekarang belajarnya cuma 3 bulan, saya besok belajarnya harus 6 bulan agar saya bisa lulus. Nah, dan pada tanggal 30 itu, teman-teman, ada seorang saudara yang memberitahukan bahwasannya nama saya lulus. Itu saya rasa seperti mimpi, teman-teman. Nah, ini pengalaman yang saya bilang, pengalaman saya mungkin berbeda dibanding yang lain. Saya berada di posisi nomor 4 dan sudah bisa dipastikan saya tidak lulus. Ternyata ada peraturan di 2020 yang menyatakan formasi yang tidak diisi sama sekali dari awal itu harus diisi. Akhirnya di-rankinglah seluruh peranata komputer se-Kabupaten Kampar dan masuklah nama saya untuk mengisi formasi peranata komputer di kantor BKAD, hanya saja untuk formasi disabilitas, teman-teman. Ini saya rasa pada saat tanggal 30 itu saya seperti mimpi, teman-teman, seperti tidak percaya. Sampai saya telepon orang di BKAD menanyakan, Pak, apakah ini betul data saya? Kenapa? Karena saya cek, teman-teman, itu nilai SKD-nya sama, nama sama, tempat tanggal lahir sama, IPK sama, semua datanya sama. Hanya saja di atasnya untuk formasi disabilitas. Akhirnya saya telepon orang BKAD karena saya juga tidak percaya. Dan orang BKAD bilang, selamat Bu, Ibu lulus, dan itu betul-betul nama Ibu gitu. Itu saya memang betul-betul seperti mimpi, teman-teman, seperti tidak menyangka. Saya langsung bilang, alhamdulillah ya Allah, ini memang betul-betul rezeki yang Allah kirimkan berdasarkan tawakal dan ikhlasnya kita menerima. Akhirnya saya memang betul-betul lulus, teman-teman, lulus sebagai ASN pada tahun ini. Saya lagi di mobil itu, teman-teman, pada saat pengumuman itu, dan saya telepon orang BKAD, ternyata memang betul nama saya. Mereka bilang, selamat Bu Dewi, silakan lanjut ke proses pemberkasan. Saya bilang, saya orang normal Pak, saya bukan disabilitas, saya bilang gitu. Sehingga orang BKAD mengirimkan, dan saudara saya juga mengirimkan bahwasannya memang ada peraturan yang formasi yang kosongnya yang disabilitas itu wajib diisi. Dan akhirnya saya lulus CPNS, teman-teman. Itu memang saya sampai ke rumah, saya langsung sujud syukur dengan Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya memang betul-betul merasa seperti mimpi. Sampai saya malamnya itu saya tidak makan, teman-teman. Saya rasa badan saya ini memang mimpi. Makanya
Saya bilang dengan suami, dan suami bilang, ini semua berkat usaha dan doa dari orang-orang tersayang. Saya ingat pada hari itu orang tua saya bilang, selamat lulus. eh, Orang tua saya puasa 1 hari, kemudian mertua saya menazar puasa 2 hari, kemudian suami saya sampai sedekah dan lain hal sebagainya, dan saya lebih dari itu teman-teman. Jadi memang tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau Allah bilang kun fayakun, maka semuanya akan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Asalkan teman-teman bilang yang saya bilang tadi, jika kita sudah berusaha, maka untuk hasil itu serahkan kepada yang di atas teman-teman. Alhamdulillah, mungkin ini jalan yang Allah berikan kepada saya. Semoga teman-teman yang lagi berjuang untuk menjadi seorang ASN, baik itu dari jalur CPNS maupun PPK, semoga Allah mudahkan, Allah berikan kebaikan. Kemudian jangan lupa ikuti trik-trik yang sudah saya berikan, dan ini hanya trik dari saya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan dari beberapa pengalaman dan juga trik-trik dari rekan-rekan yang lain. Sekian. Sekian dari saya. Sekali lagi, video ini saya buat bukan untuk sekedar bukan untuk pamer ataupun membanggakan diri, tidak teman-teman. Ini murni saya buat sebagai motivasi bagi teman-teman yang akan mengikuti tes, dan juga trik-trik belajar agar bisa membantu teman-teman agar bisa mengikuti tes dan lulus sebagai seorang ASN. Sekian dari saya teman-teman. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.